bahwasanya selain ada tumpengan, ternyata untuk menghadapi akreditasi kalian juga ada rasa ketakutan ya. Sampai kirimangi doa dari itu sampai sini cuma ingin berdoa. Kan gitu ceritanya. Ada ini sebelum kita ngomong berpanjang lebar, ya bahwasanya ketika kita berdoa itu sebenarnya ada dua unsur, yaitu ketidakpercayaan diri kita terhadap diri kita pribadi yang pertama. Yang kedua, kita mau tidak mau mengaku bahwa ada kekuatan di balik kita yang harus kita andalkan, yaitu kekuatan dari doa kita, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk disuruh memberikan tip and trick menghadapi tim akreditasi, saya kira sudah kemarin ya, sudah berapa jam itu, 1 jam ya dari Bu Eli. Cara menyampaikannya juga seperti itu, kebut-kebutan. Mungkin saat ini saya tidak akan menyampaikan tip atau triknya, tapi saya lebih menekankan kepada kesiapan mental kita dalam menghadapi survei. Entah itu nanti kita dihadiri atau tidak, tapi minimal kita siap. Oke. Ya mudah-mudahan sih dengan didoakan seperti ini, tanpa mampir kita lolos sama lagi kan. Oke, untuk saat ini mungkin saya akan mencoba bertanya ke diri kalian atau ke diri kita masing-masing. Bahwasanya akreditasi sebenarnya hanyalah potret seperti yang dikatakan oleh Bu Eli. Ketika kita melihat potret atau foto atau gambaran, apa sih yang ingin kita saksikan ketika kita ada di depan foto? Jawabannya, misalkan contoh sederhana, ketika kalian selfie itu apa yang ingin kalian tunjukkan ke orang lain? Sudah terbaik, posisi yang terbaik, termanis, terseksi, pokoknya yang kan gitu. Setelah kita ngambil selfie 10 kali, mungkin yang diambil cuma 1, dan itu diambil pun yang terbaik. Itu sama halnya ketika kita menghadapi akreditasi. Akreditasi adalah hanya sarana saja bagaimana orang luar, khususnya tim surveyor, akan mengambil gambar kita, akan mengambil kegiatan kita sehari-hari seperti apa. Alangkah baiknya kalau kita memberikan sesuatu yang terkait untuk tim surveyor. Oke, saya kira cukup ya untuk pesan saya. Cuma masih ada 6 menit Mas atau Mbak Ayu. Mungkin ketika kita menghadapi seseorang surveyor, kunci yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dalam hal arti ketika kita menghadapi seorang surveyor yang ada di kota kita adalah kita merasa kayaknya mau diintimidasi ya. Itu pasti kita pasti akan dikasih pertanyaan, wah nggak asal jawab nih. Pada dasarnya adalah surveyor itu bukan sebagai tim penilai kalau kalian mau belajar lebih jauh, tapi sebagai seorang pembimbing. Jadi ketika kalian merasa ngeblank atau ngewel deg-deg, wah ngeblok apa, keringetnya wis brontol-brontol, tidak masalah, karena tim surveyor ujung-ujung adalah mereka adalah pembimbing. Kenapa? Ya, karena mereka merasa bahwa saya itu yang paling mampu di antara orang-orang yang saya survei. Jadi mungkin saya bisa beranggapan sebelum ini dimulai doa untuk kita kesuksesan akreditasi, mungkin sudah ada persiapan untuk doa atau syukuran kelulusan akreditasi. Apa intinya? Intinya apa? Bahwasanya sebenarnya kita sudah mampu. Kita sudah lulus sebenarnya. Cuma itu hanya formalitas saja. Nah, ketika kita melakukan atau menjalani sebuah formalitas, kita berikan sesuatu yang terbaik. Ya, misalkan kok biasanya bu sepatu lewat disemir, mau naik pas akreditasi disemir, ya. Terus apa mana? Yang biasa lewat digosok ya digosok. Yang make up ya di make up. Kasihlah kesan-kesan pertama dia menggoda surveyor itu seperti itu. Mudah-mudahan surveyor itu sih cowok-cowok ya. Nanti ruangan kita kan banyak yang
Ya, berbeda. Lirikannya itu. Kan kalau ada masker itu cuma mainan di mata saja kan. Kita cuma main mata aja kan. Ada aura yang positif. Ya, bagus. Kemudian setelah komunikasi, mungkin huruf yang kedua adalah E. Yaitu ada 6 huruf cermin. Karena kita bicara cermin, ada C, ada E. E adalah effort. Effort itu adalah upaya atau usaha. Usaha yang sudah kita lakukan, saya kira mulai dari AK, dari teman-teman BP, dari BPJA, dari Bukaru. Dan bosan-bosan Bukaru ketik di grup. Yuk. Kalian sanggup berapa ketik di Bukaru? Baru tuh ngetik tetek kirim tetek. Padahal ya paling bocah-bocah gimana ya? Ngalah-ngalah. Ya saya yakin lah itu lah. Ya, saya tahu kok. Pribadi saya sendiri saya tahu. Nah, kenapa saya tahu ya? Karena lingkungan saya juga seperti itu. Jadi merasa nyaman. Kita punya server yang sama. Oke. Jadi kalau sudah ada effort, upaya, usaha, ayo kita dukung Bukaru ya. Ketika Bukaru nanti dia mendapatkan apresiasi yang positif, otomatis nggak mungkin Bukaru bisa naik dengan sendirinya tanpa ada dukungan dari kita. Cuma 4 hari, saya cuma minta waktu 4 hari bareng-bareng, yang kuyung, nek omahe kene duwe gawe, ono sing tukang gawe, tanggung campur sembarang lah, yang penting sukses aja. Oke, itu baru yang E. Kemudian kita bicara R. R di sini saya bicara mungkin lebih ke reason atau alasan atau responsif. Ketika kita ketemu dengan supplier nggak usah inggra minggi. Ini besok ditatai, Pak kalau mau tanya sama saya, bukan. Ya rakyat tangguh itu kan, bisa jawab. Ya saya nggak yakin, tapi saya yakin menghadapi jenengan. Minimal dia sudah tertarik dulu. Nah, kita hanya sekedar perang mental saja. Ya kan cuma perang mata aja nih. Kan kita tutup masker kita mengenal, tapi kan nggak kelihatan. Cuma mata aja di sini. Itu perang mental kita di sana. Oke. Kemudian setelah R kita bicara M. M di sini mungkin saya akan menyoroti ketika maksimal dan minimal. Maksimal dalam arti adalah maksimal usahakan menjawab sesuai dengan SOP atau buku-buku yang sudah dibaca. Kemudian minimalnya adalah minimalkan kalau bisa no debat. Kan tidak mungkin seorang surveyor dia merasa bahwa dirinya adalah bodoh, tidak. Nanti dia akan merasa di atas kita. Ketika dia sudah merasa di atas, gak mungkin kalau kalian debat, tidak akan kalah, tidak akan menang kalian, pasti akan kalah. Nah, ketika orang sudah merasa dirinya di atas, posisi kita adalah merendah sampai orang lain tidak bisa merendahkan diri kita. Itu kuncinya di sana. Ini kembali ya, yang bongku yang masuk lah ya. Kemudian setelah kan kita bicara itu interesting, ada ketertarikan kita suatu menghadapi akreditasi. Bahwasanya semakin kita cepat lolos dengan akreditasi, otomatis mutu atau pelayanan kita dianggap mungkin sudah paripurna, meningkatkan penilaian rumah sakit kalian di mata Indonesia atau mungkin di mata dunia kalau bisa harapannya. Oke, syukur-syukur bisa mencapai ke tingkat Asia tahun 2024. Mas? 24. Oh, kemarin biasanya 23. 24 ya. Kemudian yang terakhir adalah kita bicara N. N di sini adalah itu kunci dari segala kunci dari yang sudah kita sampaikan dari awal adalah N itu not nervous. Oke, jangan nervous. Seperti yang sudah saya sering tulis di status saya, bahwasanya saya selalu bilang diam, tenang dan kuasai, ya, stay cool and control. Oh my god. Itu fungsinya. Ketika kalian sudah mulai diam, tenang, dan bisa menguasai diri kalian, bisa menguasai emosi kalian, saya yakin kalian bisa akan mengontrol orang-orang yang ada di depan kalian. Oke, mungkin kalimat yang terakhir. Di balik ketidaknyamanan pasti akan ada berjuta harapan, ya. Salah satu adalah ini, doakanlah apa yang
kalian inginkan atau kalian kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kalian doakan. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, dengan kita berusaha, mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang benar-benar kita doakan dan kita inginkan. Saya dari itu Bayu, Indah dan teman-teman, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi mudah-mudahan ini bisa menanamkan di hati kalian bahwasanya kita bekerja di sini tidak sekedar semata-mata cari uang. Masih banyak orang yang di luar yang merindukan atau mungkin menginginkan apa yang sudah kita rasakan. Orang di luar itu banyak yang ingin merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Mungkin tenaga kontrak lebih bisa merasakan ketika sudah di akhir ujung kontrak itu sudah mulai ya disitulah ya, karena memang banyak orang-orang di luar yang iri mungkin dengan posisi kita yang sekarang. Jadi dengan sia-siakan selama posisi kita yang sekarang ini, waktunya kita berbalas, waktunya kita memberikan terbaik untuk rumah sakit kita. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan meningkatkan itu pelayanan kita pada pasien dan terutama kepada keluarga pasien dan supaya diberikan kenyamanan. Saya kira itu. Kalau tidak salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.